Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari kehidupan berinteraksi. Manusia juga dibekali oleh hati nurani dan sikap yang empati. Sampai akhirnya COVID-19 mewabah. Kini kehidupan menjadi terasa berbeda. Dan saya, mahasiswa IPB University, Ivan Taufik Nugraha, beserta rekan saya. Saya Kurnia Intan Permata. Kami berdua di sini sebagai bentuk peduli dan rasa empati dari resahnya masyarakat terhadap lingkungan akibat dampak COVID-19. Secara garis besar, karya tulis ilmiah ini dapat dirumuskan seperti berikut, di mana terdapat latar belakang yang merumuskan suatu permasalahan dan didapatkan suatu tujuan dan manfaat tertentu dengan bantuan literatur serta metode tertentu untuk mendapatkan hasil yang akan kita bahas. COVID-19 atau virus corona, kita akan mengenal apa itu sebenarnya pandemi, dan juga kalau misalnya Anda tahu ada we're on the field to fight fires, and yet people continue to set fires. So we feel like we've Pandemi COVID-19 sedang terjadi di seluruh dunia. Menurut data yang kami dapatkan dari WOMO Statistik Amerika, perkembangan penyebaran virus corona dari Januari sampai September kemarin, Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah populasi terbanyak yang terinfeksi virus corona. Kurang lebih sebanyak 9 juta jiwa atau 7,6% dari total populasi penduduk dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, mencatat terjadinya lonjakan ekspor masker medis pada bulan Februari kemarin meningkat 34 kali lipat daripada bulan sebelumnya. Sampai saat ini, pembuatan dan penjualan masker medis tetap meningkat. Hal ini merupakan kabar gembira bagi perbaikan ekonomi, namun perlu diperhatikan bahwasanya hal ini juga berpotensi akan meningkatkan limbah masker medis di masa yang akan mendatang. Berdasarkan fakta-fakta yang kami kumpulkan, masyarakat sedang sibuk melindungi diri menggunakan APD seperti masker medis guna mengurangi resiko terpapar dari virus corona. Masker medis sendiri bagusnya digunakan satu kali pakai, namun perlu dipertimbangkan kembali ketika membuang. Masker medis ini terbuat dari bahan utama polipropilen sehingga sulit terurai dan akan menjadi faktor utama pencemar lingkungan di masa yang akan mendatang. Terlebih lagi, masyarakat harus mengetahui cara cepat dan tepat untuk menangani limbah masker ini agar tidak menjadi masalah yang baru di aspek yang lain. Tujuan dari karya tulis ilmiah kami yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dan bijak dalam menggunakan masker medis di kalangan pelajar dan pegawai. Lalu, memahami dampak lingkungan yang akan disebabkan oleh masker medis di masa yang akan mendatang. Dan yang kami harapkan, karya tulis ilmiah ini dapat mengurangi masker medis yang ada di lapangan serta penanganan limbah masker medis yang baik ke depannya. Metode yang dilakukan yaitu metode deskriptif, di mana mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi ataupun hubungan proses yang sedang berlangsung, pendapat yang sedang tumbuh, akibat atau efek yang terjadi, kecenderungan yang sedang berkembang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Faisal 1982. Yang kami lakukan yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah masker medis sebagai limbah domestik. Subjek penelitian yaitu warga negara Indonesia yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dan karyawan atau pegawai, dan berkedudukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Diambil secara random sebanyak 155 orang dengan variasi usia dan variasi domisili. Subjek penelitian kami merupakan warga negara Indonesia yang diwakili oleh 3 pulau besar yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan.
Populasi sampel sendiri, kami mengumpulkan 155 orang responden dengan perbandingan 134 orang merupakan pelajar dan mahasiswa, 21 orang merupakan karyawan dan pegawai. Untuk usia dari sampel sendiri, kami dibagi beberapa banyak interval dari rentang usia 15 sampai 38 tahun yang didominasi oleh umur 19 tahun. Data berikutnya kami sajikan pengguna masker medis, yaitu sebanyak 147 orang pengguna masker medis dan 8 orang merupakan bukan pengguna masker medis. Di diagram sampingnya itu ada data pengguna masker medis sekali pakai. Yang sekali pakai itu ada 119 orang dan lebih dari satu kali pakai, dan irisan tidak menggunakan sekali pakai itu ada 4. Untuk memperkuat data sebelumnya, kami sajikan durasi penggunaan masker medis yang kami bagi menjadi 4 interval, yaitu kurang dari 1 hari, 1 sampai 3 hari, lebih dari 3 hari, dan lainnya. Yang mana data yang kami dapatkan dari responden yaitu didominasi oleh data kurang dari 1 hari, yaitu sebanyak 104 orang yang mana memiliki kebiasaan menggunakan masker medis. Lalu kami berikan pertanyaan kepada responden dengan bunyi pertanyaan, apakah saudara-saudari pernah melihat sampah masker medis? Lalu hasil dari jawaban responden yaitu 130 orang menyatakan pernah melihat dan 25 orang belum pernah melihat sampah masker medis. Lalu untuk validasi data, kami bertanya kepada 130 orang tersebut, mereka menemukan sampah masker medis di mana, dan mereka menjawab mereka menemukan di sungai, di perairan. Lalu yang kedua itu di tempat sampah, yang ketiga berserakan di jalanan, dan yang keempat itu sudah terkubur. Masker medis dibuat dengan senyawa polipropilen, yang mana senyawa ini digunakan oleh industri plastik untuk menciptakan plastik. Hal tersebut memperburuk pencemaran lingkungan yang akan diakibatkan oleh limbah masker medis ini karena memiliki sifat sulit untuk diuraikan. Penumpukan limbah masker medis yang terjadi saat ini memicu beberapa lembaga merespon hal tersebut. Salah satunya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencatat terjadinya kenaikan limbah medis sebanyak 30% selama pandemi. Dengan merespon mengeluarkan surat edaran tentang pengelolaan limbah infeksius berupa limbah B3 dan limbah masyarakat atas penanganan COVID-19. Selain itu, lembaga lain seperti Lembaga Informasi menghimbau bahwa terjadinya permasalahan akibat kebijakan penggunaan masker. Seperti berikut. Tidak hanya di Indonesia, masalah ini menjadi permasalahan dunia. Seperti cuplikan berikut ini. Beberapa juga himbauan mengenai pengalihan penggunaan masker medis menjadi masker kain bagi masyarakat umum. Namun, himbauan tersebut masih sangat lambat berjalan kepada masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Dengan begitu, diperlukannya katalisator sebagai pendorong informasi tersebut sampai kepada masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Katalisator yang kami ambil yaitu 2. Yang pertama yaitu pelajar atau mahasiswa. Pelajar atau mahasiswa merupakan lembaga intelektual yang menjunjung tinggi keilmuan. Dengan begitu, informasi yang disampaikan akan mudah diterima. Selain itu, informasi tersebut dapat memunculkan suatu inovasi yang akan mengembangkan keilmuan mereka. Yang kedua yaitu pegawai atau karyawan. Pegawai atau karyawan ini merupakan masyarakat yang mendominasi yang harus terjun langsung keluar saat pandemi saat ini. Dengan begitu, karyawan atau pegawai ini sebagai target utama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.